Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya baru saja menulis kode Morse tanpa melihat kunci jawaban atau tanpa melihat jawabannya ya. EISH itu bagaimana? Saya tadi nulis dengan mengandalkan hafalan dan saya berhasil. Insya Allah ini berhasil menghafalkan dalam waktu singkat setelah saya nonton beberapa tips dan trik menghafal kode Morse di YouTube. Jadi ini tadi saya baru nyoba dan ternyata berhasil. Ini korek-korekan saya, tadi saya nonton channelnya Prasmaja TV, Pramuka Kreator, lalu channel dari luar negeri Nelson Delis, W5FIV, dan Mayu Salem atau bagaimana cara membacanya. Nah, ini dari beberapa video ini saya milih 5 tips ini lalu saya gabungkan, dan dengan metode ini saya pikir ini akan lebih mudah untuk menghafal kode Morse. Jadi saya gabungkan tips-tips dari beberapa channel YouTube cara menghafal kode Morse. Saya gabungkan menjadi cara saya sendiri. Ya pastinya saya nyontoh dari beberapa channel ini, tapi saya modifikasi gitu ya. Nah, tadi saya sudah hafal, akan saya buktikan lagi. Saya tidak nyontoh siapa-siapa, akan saya buktikan apakah benar saya sudah hafal ya. Jadi saya bagi menjadi 4 kode Morse ya. Kode Morse itu yang pertama, pokoknya ini 4. Nah, yang pertama itu E, itu titik 1, I titik 2, S titik 3, H titiknya 4. Seperti ini EISH. Kemudian T garis 1, M garis 2, O garis 3, KH. Nah, ini kalau di Indonesia ada tambahan KH itu garis 4. Nah, ini. Oke, lalu bab 2 itu A itu titik garis, lalu U itu titik 2 garis, lalu V titik 3 garis, kemudian N kebalikannya ini garis titik, lalu D kebalikannya ini garis titik-titik, lalu B ini kebalikannya ini garis titik-titik-titik. Nah, setelah itu tambah satu lagi, ini kan harus 4 ya. Ini A sama N kalau digabung menjadi P, yaitu titik garis garis titik. Nah, kebalikannya P itu X, itu kebalikannya ini tapi begini, garis titik-titik garis. Nah, X ini ya. Nah, kemudian yang bab 3 itu saya mulai dari W itu titik garis-garis, lalu G, di sini G itu kebalikannya garis-garis titik, kemudian R itu titik garis titik, lalu K kebalikannya tapi dengan begini ya, garis titik garis. Nah, RK
K, kemudian apa lagi, F itu titik garis titik seperti ini, lalu L kebalikannya F, berarti itu titik garis titik. Kemudian Q, karena ada 1 2 3 4. Oke, Q sekarang, Q itu garis titik garis, lalu Y itu kebalikannya, garis titik garis. Nah, oke, yang keempat ini cuma 3. Nah, sisanya dari ini, jadi tinggal 3 lagi. Nah, itu yang pertama C itu garis titik. Oke, kemudian J itu titik garis. Kemudian Z yang huruf terakhir, yaitu garis titik. Nah, ini saya tanpa melihat hafalan ya, ini benar-benar saya tanpa melihat hafalan, bukan, ini benar-benar hafalan saya ya, saya tanpa melihat kunci jawaban, dan tidak sampai sehari saya sudah hafal. Nah, akan saya terangkan bagaimana kok bisa saya hafal ini ya, akan saya terangkan. Jadi ini kombinasi dari beberapa metode. Oke, akan saya terangkan. Jadi yang pertama begini, yang pertama adalah begini, kita harus hafal. Yang pertama itu Aish, EISH, huruf ini harus hafal, EISH, Aish. Nah, kan gampang menghafalkannya, Aish. Setelah kita hafal Aish, ya tinggal ditambah aja. Kalau E itu titiknya 1, I titiknya 2, S titiknya 3, H titiknya 4. Nah, Aish. Yang kedua, itu kita harus hafal huruf ini. Nah, saya tadi menghafalnya caranya begini ya. Teman main, TM kan, teman main untuk obrolan khusus. Gini. Teman main obrolan khusus. Nah, ini tinggal garis 1, garis 2, garis 3, garis 4. Nah, ini khusus di Indonesia ada KH. Kalau di luar negeri ternyata nggak ada. Tadi saya lihat di channel YouTube-nya luar negeri nggak ada KH. Jadi begini ya. Nah, jadi harus hafal Aish sama TMU KH. Nah, cara yang ini gampang dihafal karena cuma Aish. Kalau yang ini kalau lupa ya tinggal di metodenya ya dengan ini, teman main obrolan khusus, teman main untuk obrolan khusus. Itu cara saya begitu. Oke, selanjutnya yang kedua, saya menggunakan metode yang sedikit berbeda. Nah, yang kedua tadi itu saya menggunakan begini. Ini ada AUV. Nah, saya menghafalkannya ada ultraviolet gitu ya. AUV, ada ultraviolet. A itu titik 1 ya, terus garis 1. U titik 2 garis 1. V titik 3 garis 1. Jadi gitu aja. AUV berarti A titiknya 1 garis, U titik 2 garis, V titik 3 garis. Nah, lalu ada kebalikannya ini, AUV. Jadi saya harus menghafal AUV hafal kan? Atau kalau lebih gampang ya ada ultraviolet gitu kan. Kemudian harus hafal NDB ya, kalau saya menghafalkannya nyanyi di bawah berarti
NDB, nyanyi di bawah, gitu kan? Karena ada ultraviolet panas, nyanyinya di bawah. Begitulah untuk menghafalkannya. Lah NDB ini adalah kebalikan dari ini, dari AUV ini ya. Jadi kalau ini titik garis, di sini ya garis titik. Ini titik-titik garis, berarti di sini garis titik-titik. Yang V ini ya kebalikannya ini, garis titik-titik-titik gini. Lalu ini kan harus 4 ya, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, ini yang ini P. P itu adalah gabungan dari A sama N. A sama N itu digabung menjadi, nah ini kan titik garis titik. Ya betul, titik garis titik menjadi titik garis titik. Nah, A sama N digabung menjadi P. Nah, P ini kebalikannya adalah X. P ini adalah kebalikannya adalah X. Nah, cara membaliknya seperti ini ya. Ini kan titik garis titik, dibalik menjadi garis titik garis. Gini. Garis titik garis. X ya. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, itu saya cari pakai metode lain. Nah, yang menurut saya lebih gampang dengan beginian. Nah, saya akan jadi yang pertama itu saya ingat-ingat hurufnya adalah saya ingat kalimat wajah ganteng gitu ya, wajah ganteng. Berarti saya tulis wajah W sama G, ganteng ya kan. Nah, wajah ganteng berarti saya gambar wajah. Gambar wajah itu kayak gini. W itu kan titik garis. Nah, ini tak kasih begini, ini kayak, nah kayak wajah, ini anting-antingnya, nah, kayak gini kan, kayak wajah kan. Nah, ini titik anting-antingnya, titik, lalu ini matanya, alis matanya. Nah, jadi W itu titik garis wajah ganteng yang saling berhadapan. Jadi ini wajahnya saling berhadapan. Jadi kebalikannya ya, ini garis titik. Nah, kan kata orang lebih mudah menghafal gambar daripada huruf atau ya sekedar garis titik kan susah kalau menghafalkannya. Makanya saya buat gambar wajah orang ini ya, wajah ganteng. Ini titiknya ini saya misalkan ya, ini telinganya di sini, anting-antingnya gitu ya. Nah, seperti ini. Wajah ganteng WG. Lalu yang kedua saya hafalkan itu rumah kayu. Berarti R sama K. Rumah kayu. Nah, rumah kayu ini saya bayangkan gambar rumah. Kan kode Morse-nya kan gini, titik garis titik. Saya bayangkan ini rumah. Dari rumah begini. Lalu ini lampunya, di sini ada lampu terang tuh, lampu terang gitu. Ya, gini kan. Jadi ada titik garis titik. Saya bayangkan sebuah gambar rumah dengan dua lampu di samping. Yang K ini rumah dua tapi lampunya di tengah. Jadi gini. Nah, ini rumah. Lampunya di tengah. Rumah kayu gitu, gambar rumah WG rumah kayu. Lalu selanjutnya saya membayangkan film lama nah tentang apa, tentang dua truk yang mau tabrakan ya. Jadi ini kalau F itu kan, ini kan film lama F ya, F itu kan titik garis titik. Nah, ini saya bayangkan ini gambar truk ini jadi titik itu rodanya ya, ini rodanya. Nah, ini truk, ini roda lagi. Ini. Terus yang L itu kebalikannya. Titik garis titik. Sama saya bayangkan sebagai roda. Yang titik itu roda. Ya. Jadi kayak truk mau tabrakan. Ini di film lama itu ada adegan tabrakan antara
truk 1 dengan truk 2. Nah, seperti ini. Jadi titik-titik, garis titik, titik, garis, titik-titik. Nah, akhirnya terbayang. Lalu di bawahnya lagi, nah 1, 2, 3, 4, empatnya itu, nah itu saya mengingat huruf ki sama y, berarti kiroat yuk gitu kan. Kiroat yuk, berarti ki sama y. Kiroat berarti saya gambarkan orang yang lagi sedang baca Quran sini. Kan gini, ki kan ini kan orang yang sedang baca Quran. Di sini yang pertama dia ini sajadahnya, dia lagi baca Quran gini kan. Terus ini lampunya. Nah, gini. Jadi kan kalau menghafal gambar itu biasanya lebih enak daripada menghafal tulisan atau menghafal titik garis kan agak susah. Jadi langsung gambar aja. Jadi saya bayangkan gambar 2 orang sedang membaca Quran, ada lampu, lalu ada satu lagi yang membaca Quran. Yang Y itu kebalikannya. Jadi ada yang baca Quran di sini, lampunya di sini, 2 orang lagi di sini. Nah, seperti ini. Nah, insya Allah kalau begini gampang dihafal. Nah, ini yang ketiga, tinggal 3 lagi ya kan. Ada 8, kalau ini 4 tadi kan 8 kali 3 24. Tinggal 3 lagi hurufnya. Tak tulis di sini saja. Yang tinggal 3 4. Oke. Tinggal bab 4 ini. Nah, yang selanjutnya hurufnya adalah C. Nah, ini saya pakai metode yang lain lagi. Untuk supaya hafal C itu saya menggunakan seperti ini. Cakep. Nah, jadi cakep panjang titik garis titik gitu ya. Cakep. Nah, gitu. Berarti C itu seperti itu. Lalu J jumpa lagi. Nah, jum. Nah, kalau udah jum berarti titik. Jumpa lagi. Nah, jadi kalau diakhiri dengan huruf mati itu titik gitu loh. Kalau diakhiri dengan huruf vokal itu panjang. Kayak tadi kan cakep. Nah, kepnya dari huruf mati maka titik. Cakep. Nah, gitu. Yang ini jumpa lagi. Nah, seperti itu. Lalu yang Z, nah yang ini agak lucu, tapi biasanya yang lucu itu gampang dihafal. Jadi saya tuliskan seperti ini. Zaitun gitu ya. Za berarti panjang ya. Tun. Nah, kan TUN, tun kan diakhiri huruf mati, berarti titik tun gitu. Nah, dengan cara ini akhirnya saya bisa hafal, dan mungkin untuk selanjutnya akan susah untuk melupakan gitu loh. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi ini saya menghafalkan baru tadi ya. Saya habis nonton YouTube, terus saya utek-utek, saya coba pakai metode ini kok cocok, tapi nggak habis susah semuanya gitu kan. Akhirnya saya gabungkan aja, saya modifikasi beberapa metode, jadinya seperti tadi ternyata hafal. Buktinya ini saya hafal. Nah, seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.